Tampilkan, saya punya slide. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kasih Karunia yang Menyelamatkan dan Mendidik. Kalau saya dengar kata kasih karunia, kita sudah masuk pada tahun yang ke-16 belajar mengenai Injil kasih karunia. Dan setiap kali sudah mendengar kata kasih karunia, langsung saudara pasti menghubungkan dengan keselamatan. Ada amin. Ya, saudara makin lama makin mengerti. Dulu tidak mengerti, tapi sekarang sudah mengerti bahwa saudara sudah diselamatkan. Artinya apa? Artinya yang paling singkat, yang paling sederhana adalah kapanpun kita meninggal, kita pasti masuk surga. Berulang kali sudah, terima kasih Bu. Ya, berulang kali saya sudah mendengarkan hal itu, dan kita sudah lumayan teguh. Saya rasa mudah-mudahan nggak ada seorang pun daripada kita yang masih bimbang, yang masih berpikir, apakah saya bisa masuk surga? Mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya, karena kita sudah 16 tahun belajar ini. Keselamatan by grace through faith. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena usaha kita, tapi semata-mata oleh kasih karunia, melalui kasih karunia oleh iman, by grace through faith. Pegang itu baik-baik sekalian, ya, supaya kita tidak usah bergumul lagi dalam hal seperti itu. Tetapi saudara, ketika kita baca Alkitab, ya, dulu saya berpikir begini saudara sekalian. Ketika aku sudah menjadi percaya dan kemudian aku ditebus oleh Tuhan, aku diampuni oleh Tuhan, dan aku diberi tempat yang pasti dalam surga. Lalu kemudian Tuhan pulang ke surga. Lalu ketika dia pulang ke surga, dia ngapain? Saya mesti bagaimana? Saya mesti bagaimana? Oke, secara hukum kehidupan kita punya pekerjaan. Ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja, ada yang berbisnis, ada yang kerja di kantor, ada yang ibu rumah tangga, lain sebagainya. Ya, itu hukum kehidupan yang kita jalani. Tapi secara rohani, sebetulnya apa sih yang terjadi dalam kehidupan kita? Ya, saya teringat satu ayat di mana Rasul Paulus mengatakan begini. Secara lahiriah, tubuh jasmaniaku merosot dari hari ke hari. Tetapi manusia batiniaku diperbaharui dari hari ke hari. Ada amin. Ya, manusia batiniaku diperbaharui dari hari ke hari. Kemudian kita juga menjelaskan bahwa kita ini sedang dibawa oleh Tuhan. Gereja diberikan beberapa jawatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan. Supaya mereka bertumbuh ke arah Kristus yang menjadi kepala. Kita bertumbuh. Lalu Tuhan juga mengatakan apa? Tinggal dalam aku. Sebab di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi jikalau kamu tinggal dalam aku, maka kamu pasti akan berbuah banyak. Berbuah banyak. Tidak ada seorang petani menabur benih atau menabur apa saja, dia tidak mengharapkan buah. Yang penting saya sudah tabur. Tidak, dia harapkan buah. Ya, saudara yang di rumah punya pohon mangga, pohon jambu, pohon rambutan, ketika saudara mulai melihat tunas, saudara senang sekali. Aduh, mulai bertunas nih. Ya, mulai bertunas. Apalagi makin besar dia berbuah, saudara petik, saudara makan, oh enak sekali. Yang suka manis, yang suka asam. Saya suka asam. Ya, nah sekalian. Lalu saudara senang sekali. Demikian juga saudara sekalian, Tuhan menyelamatkan kita bukan hanya menyelamatkan saja. Ada satu kalimat yang saya mau berikan kepada saudara gini. Tuhan menerima kita apa adanya kita. Betul? Ya. Kalau kita terima manusia, lihat dia. Kita sebagai bos di kantor terima anak buah, mesti dilihat dulu seperti apa dia punya CV. Ya. Tapi Tuhan menerima kita apa adanya. Tuhan menerima kita nggak tergantung bagaimana nilai kita. Tidak, dia nggak lihat. Ya. Semua orang dia terima. Tuhan mencintai kita apa adanya. Ada amin. Ya. Seperti ada lagu, I love you just the way you are. Tuhan mengatakan itu, I love you just the way you are. Jadi saudara nggak usah khawatir dengan keadaan diri saudara. Sekalipun kita masih bisa berbuat dosa, kita berbuat yang tidak baik, tapi jangan khawatir. Saya nggak mau terlalu singgung hal itu, karena saudara sudah tahu. Ya.
Tapi meskipun Tuhan menerima kita apa adanya, meskipun Tuhan mencintai kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita seperti apa adanya. Halo? Saudara punya anak, kurang pandai, kurang rajin, saudara mencintai anak saudara apa adanya. Ada seorang anak sekolah minggu, saya tanya, kalau kamu ulangan jelek, bagaimana pendapat orang tua kamu? Dia bilang begini, mama saya cuma bilang begini, nggak apa-apa, belajar lebih rajin, lain kali pasti bisa. Ya, tapi ada yang tidak seperti itu. Saya nggak mau ngomong yang seperti yang lainnya. Saya mau ngomong yang baiknya saja. Ya, jadi Tuhan itu menerima kita apa adanya, mencintai kita apa adanya. Tapi ketika anak kita itu misalnya kurang rajin, kurang pandai, kita nggak akan biarkan. Nggak apa-apa, saya cinta dia kok. Saya cinta dia kok. Ulangannya rapotnya banyak merahnya. Nggak apa-apa, saya cinta dia kok. Nggak naik kelas? Nggak apa-apa, saya cinta dia kok. Apa begitu? Tidak. Sudah akan berusaha, ya. Kalau sudah tidak mampu, sudah akan lesin dia. Panggil guru yang baik, supaya anak sudah ngeles, sehingga makin pandai dan angkanya naik, makin bagus. Saudara mencintai anak saudara apa adanya. Mungkin dia nakal, engkau tetap cintai dia apa adanya, tetapi engkau tidak akan membiarkan dia seperti apa adanya dia. Tidak. Saudara akan berusaha. Ya. Kalau saudara sudah mengerti, saudara nggak akan lakukan dengan prinsip legalisme. Kalau prinsip legalisme itu selalu apa? Ancaman hukuman. Pokoknya, ada seorang pelawak bilang begini, kalau anak saya ulangan jelek, saya bilang, lain kali kalau ulangan kamu jelek, jangan panggil bapak. Dia bilang gitu. Satu hari anaknya pulang dari sekolah. Lalu ditanya, ulangan kamu berapa? Bapak siapa ya? Kan udah dibilang kalau jelek jangan panggil dia bapak. Ya, dan ulangan dia jelek. Tidak. Saudara sebagai orang yang sudah belajar Injil kasih karunia, pasti saudara mencintai anakmu seperti apa adanya, tapi engkau tidak akan membiarkan. Demikian juga Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan. Alkitab mengatakan, kamu tahu, kamu ingat gak? Seperti apa dulu keadaan kamu ketika kamu dipanggil? Menurut manusia, nggak banyak yang pandai, nggak banyak yang bijak, nggak banyak yang berarti. Tapi semua itu dipilih Allah untuk memalukan yang merasa dirinya berarti. Tapi dulu. Berarti sekarang Tuhan ubahkan. Halo, amin. Alkitab mengatakan apa? Kita sedang diubah, kita ditentukan sejak semula menjadi seperti Yesus. Dari sampah, dari orang berdosa, hancur, dibentuk menjadi seperti Yesus. Dan itu enggak balikin tangan. Enggak balikin tangan. Ya. Lewat berbagai perkara yang kita alami, sekalian, Tuhan lagi membentuk kita. Saya pernah berkhotbah kepada saudara, ya, saya pakai bahasa Inggris. Every detail in your life is continually woven together to bring good for you. Setiap detail kehidupan saudara, detail kehidupan saya, dipakai oleh Tuhan seperti ditenun secara berkesinambungan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Roma 8:28. 29 menunjukkan kebaikan itu artinya kita semakin lama share the likeness of His Son. Semakin lama kita menjadi semakin serupa seperti Dia. Itu yang Tuhan ingin lakukan, saudara sekalian. Ya. Dan saya mau bilang kepada saudara, ini bukan cuma hal baik yang kau alami, termasuk hal yang buruk yang kau alami. Waktu 2 minggu lalu saya bilang sama saudara kan, tentang perselisihan. Perselisihan terjadi, pertengkaran terjadi di mana saja. Di kantor, di sekolah, di pemerintahan, termasuk di gereja. Benar atau benar? Benar. Saudara suka nggak pertengkaran? Pasti nggak suka. Kita nggak suka pertengkaran, nggak suka. Kita nggak suka perselisihan. Makanya kadang-kadang ada orang, aduh nggak enak di sini, aduh nggak nyaman di sini. Lalu dia memilih jalan yang lain. Saya bilang pada saudara, perselisihan memang nggak enak, pertengkaran memang nggak enak. Dan saya pun tidak suka kalau melihat
jemaat, pelayan Tuhan bertengkar. Saya pun tidak suka. Tetapi sekalian, saya menyadari lewat pertengkaran itu sebetulnya engkau sedang dibentuk oleh Tuhan. Tahu dari mana? Alkitab mengatakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Jadi saya mulai mengerti sekalian, ternyata bahkan pertengkaran yang kau alami di gereja, persis yang kau alami di gereja, penghinaan yang kau alami di gereja, salah paham yang kau alami, engkau disalah mengerti orang, itu Tuhan sedang pakai untuk membentuk engkau. Kamu pakai. Apakah Tuhan menciptakan pertengkaran? Enggak. Tuhan semua hanya menciptakan yang baik. Tuhan hanya memberikan yang baik saja. Tapi ketika yang buruk terjadi, Tuhan tidak akan biarkan, enggak apa-apa yang buruk. Engkau rugi. Tidak. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dirugikan. Kepada Yosua, Tuhan katakan apa? Kemanapun engkau pergi, engkau akan selalu beruntung dan berhasil. Apapun yang kau alami, baik tidak baik, engkau akan mengalami keberuntungan, keberhasilan. Nggak ada amin. Karena saudara mungkin masih kurang percaya. Kalau saya sisi paham sama orang, nanti akan baik buat saya. Ya, ketika itu patung kayu sekalian, dipahat, saya kan bilang sama saudara, kalau dia bisa punya perasaan, dia menjerit sekalian. Kenapa saya dilukai? Kenapa saya dipotong? Dia lihat sebelahnya, patung ukiran yang bagus. Saya pengen jadi seperti itu. Saya mau. Kenapa orang yang sebelahnya bisa jadi seperti itu? Dia sudah dipahat lebih dulu. Dipotong lebih dulu. Kalau engkau dibentuk oleh Tuhan, engkau harus siap sedia. Halo. Engkau tidak perlu membantu Tuhan membentuk dirimu. Ku mau sepertimu, Yesus. Caranya gimana? Berusaha. Lakukan yang terbaik. Ini itu. Tambah ini, tambah itu. Mesti begini, mesti begitu. Supaya engkau makin lama menjadi seperti Yesus. Mohon maaf, tidak bisa. Karena apa? Paulus hanya bisa menabur. Paulus hanya bisa menabur. Apolos hanya bisa menyiram. Tapi hanya Allah yang bisa memberi pertumbuhan. Harus mengerti itu. Ya. Jadi apapun yang dilakukan, aduh sekalian, memang sakit, saudara. Memang sakit, saudara. Tapi saya mengerti. Saudara yang pernah ngalamin operasi. Anak saya pernah operasi usus buntu. Habis dioperasi, nangis dia. Saya kunjungin hari ke-1 atau hari kedua, masih nangis dia, sakit Pak. Udah dikasih obat anti nyeri sih. Sakit, Pak. Sakit. Tapi setelah beberapa hari dia sembuh, dia sehat. Waktu dia belum operasi, ntar sakit, ntar hilang, ntar sakit, ntar hilang, ntar sakit, ntar hilang. Sudah dioperasi, nggak sakit lagi. Halo, amin. Waktu engkau sedang mengalami operasi, engkau sakit. Tapi setelah engkau selesai dioperasi, kau sehat. Kau makin serupa seperti Yesus. Kau lagi dibentuk oleh Tuhan. Karena itu, saudara, ketika engkau masih dipahat, jangan lari. Kalau patung nggak bisa lari, mana bisa lari. Tapi manusia bisa lari. Patung nggak bisa menjerit, patung nggak bisa ngelawan, patung nggak bisa berontak. Bongkahan batu diamond nggak bisa ngomong apa-apa. Manusia bisa ngelawan, manusia bisa nurut, bisa enggak. Bisa lari dari pekerjaan tangan Tuhan. Tapi kalau Tuhan pilih saudara, saudara boleh lari. Sekalipun aku berlari ke ujung bumi, dia di sana. Aku diam di dunia orang mati, dia ada di sana. Kalau engkau dipilih Tuhan, engkau enggak bisa lari. Saudara boleh pindah kemana saja. Boleh pindah kemana saja. Kalau engkau dipilih Tuhan, di sini engkau dibentuk, tapi engkau lari dari sini. Kau pindah ke sana, engkau akan dibentuk di sana. Kau enggak nyaman di sana, engkau lari ke sana, engkau akan dibentuk di sana. Halo, amin. Kalau engkau enggak mau bersisi paham sama yang namanya manusia,
tinggallah di apa namanya? Di mana? Gua Adulam. Bukan. Itu yang mahal itu yang di Kerawang itu apa namanya? San Diego. Nggak berselisih paham. Dia diam. Saudara diam. Tenang. Ya, selama engkau berada dengan manusia, engkau ada kemungkinan berselisih paham. Kadang-kadang gara-gara kita, kadang-kadang gara-gara orang lain. Terserah. Yang baik yang bikin gara-gara maupun yang digara-garain itu lagi dibentuk sama Tuhan. Saya begini aja, dia begitu. Engkau lagi dibentuk sama Tuhan. Enak dia. Enggak, dia pun lagi dibentuk sama Tuhan. Untuk akhirnya menjadi serupa seperti Yesus. Haleluya. Senang menjadi seperti Yesus? Senang menjadi batu diamond? Sedang menjadi patung ukiran yang bagus? Kok semua pada takut jawabnya? Senang nggak? Siap dibentuk Tuhan. Tangan Tuhan luar biasa sekalian. Ya. Nah, nggak bisa. Ntar saya minum dulu. Ayatnya itu Titus 2. Hari ini kita akan melihat bahwa kasih karunia Allah bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa dan hukum dosa. Bedanya apa? Kasih karunia itu menyelamatkan kita dari dosa. Dosa itu artinya maut. Kasih karunia Tuhan lewat penebusan dari atas kayu salib itu membebaskan kita dari dosa kita. Membuat kita yang mestinya mati jadi hidup. Kasih karunia membebaskan kita dari dosa, tapi juga dari hukum dosa. Hukum dosa itu apa? Hukum dosa itu seperti hukum gravitasi. Makanya semua manusia jalan di bumi, di mana aja, mau di sini, di Amerika, di mana saja, selalu kakinya mesti nginjak bumi. Saudara nggak pernah lihat orang manusia ya jalan di bumi ngambang. Nggak ada seorang manusia yang jalan ngambang. Semua injak bumi. Kenapa? Karena semua manusia terikat sama yang namanya hukum gravitasi. Dia mau nggak mau mesti nempel di tanah. Nggak bisa. Hukum dosa akan menarik saudara ke arah keberdosaan dan akhirnya menarik Anda kepada neraka. Itulah hukum dosa. Ya. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita sehingga lewat iman kita ini ditebus oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Kita bebas dari hukum dosa. Dan kalau kita bebas dari hukum dosa, artinya apa? Artinya kita bebas dari hukum Taurat karena hukum Taurat adalah kuasa dosa. Kalau kita bebas dari hukum dosa, kita bebas dari hukum Taurat. Kita udah bebas, ya. Kalau kita bebas dari hukum Taurat, artinya kita bebas dari legalisme tentang perintah harus begini, harus begitu, bebas dari itu. Dan kita masuk di dalam namanya hukum kasih karunia Tuhan. Ada amin. Jangan balik ke legalisme. Kalau engkau mau balik ke legalisme, sama seperti umat Israel, udah di padang gurun, udah bebas dari Mesir, jalan, menderita, aduh enak di sono. Ada kita makan semangka, makan bawang pres dan sebagainya, makan daging. Kita bisa makan di sana, balik ke sono. Mereka nggak tahu apa yang di depan mereka. Di depan mereka ada tanah perjanjian, tempat di mana Tuhan bilang, engkau akan menuai di tempat di mana engkau tidak menabur. Engkau akan mendiami rumah-rumah yang engkau tidak buat. Mereka nggak mengerti. Engkau akan tinggal di tempat yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka nggak mengerti. Saudara sekalian, ya, jangan balik ke legalisme. Engkau sudah alami puluhan tahun dan engkau tahu apa yang engkau hasilkan di sana. Engkau lelah dalam hidupmu. Engkau lelah. Tapi saya yakin setelah 16 tahun engkau berdiri di kasih karunia, engkau makin lama makin lega, makin ringan. Asal engkau teguh berpegang pada Injil kasih karunia. Nah, tetapi juga membentuk hidup kita setiap hari. Kita ini dibentuk tiap hari. Saudara ribut sama istrimu, ribut sama suamimu, engkau lagi dibentuk sama Tuhan.
Ini suami saya bikin gara-gara selalu, istri bikin gara-gara selalu. Oke, dia bikin gara-gara. Waktu dia bikin gara-gara, engkau dibentuk oleh gara-garanya dia. Tapi enak dia dong Pak. Enggak, dia pun dibentuk Tuhan. Nggak ada manusia yang nggak dibentuk Tuhan, nggak ada. Semua orang pilihan Tuhan pasti dibentuk oleh Tuhan. Kalau dia bukan pilihan, Tuhan biarkan. Tapi kalau engkau dipilih oleh Tuhan, dan semua sudah dipilih oleh Tuhan, kalau engkau tidak dipilih oleh Tuhan, engkau tidak akan sempat dengar firman Tuhan. Karena engkau sudah sempat diberi kesempatan dengar firman Tuhan, menunjukkan engkau adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan engkau pasti dibentuk oleh Tuhan. Pasti dibentuk oleh Tuhan. Nah, namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tegaskan satu hal. Kita tidak hidup benar supaya diselamatkan, tapi kita hidup benar karena sudah diselamatkan. Ada amin? Usaha yang benar, hidup yang benar. Kalau nggak benar, manusia selamat. Pendeta berkata, saya aja nggak pasti nanti saya bagaimana. Pendeta. Makanya saudara, engkau mesti berusaha semaksimal mungkin. Hidup benar sebaik mungkin. Kalau nanti sudah menghadap Tuhan, ternyata Tuhan bilang itu nggak perlu, ya nggak apa-apa. Yang penting kau sudah usaha. Tapi kalau ternyata Tuhan bilang perlu, kan kau udah siap. Saya mau bilang, seandainya Tuhan pakai satu konsep engkau harus hidup benar, itu berarti engkau harus hidup benar secara sempurna. Bisa? Nggak bisa. Makanya Tuhan nggak pakai konsep itu. Tuhan pakai konsep apa? By grace through faith. Melalui kasih karunia oleh iman. Ya. Dan kita yakin. Jadi kita hidup benar itu karena sudah selamat, bukan supaya selamat. Kenapa nggak ada aminnya? Kenapa aminnya nggak keras? Kenapa nggak ada tepuk tangannya? Nah ini bunyi ayatnya. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Bukan yang nggak nyata, sudah nyata. Nyata bagaimana Pak? Nyatanya lewat salib. Karena Allah menunjukkan kasihnya kepada kita ketika dia bersedia mati ketika kita masih berdosa. Keselamatan itu sudah nyata di salib itu. Jadi jangan ngomong macam-macam, sudah nyata di salib, sudah dibuktikan di sana. Dosa ditebus, dosa diampuni, kita diterima, kita dibenarkan, kita diperdamaikan. Sudah selesai. It is finished. Oh, nggak usah pusing akan hal itu. Ya. Dan seharusnya dengan pengertian itu, sudah berdiri orang Kristen yang gagah perkasa. Yang kuat, yang teguh iman saudara. Yang bisa menikmati, bukan hanya menikmati hidup. Bukan hanya menikmati uang yang engkau hasilkan dari pekerjaanmu, tapi terutama engkau bisa menikmati kebersamaanmu dengan Tuhan Yesus. Itu yang paling penting. Yang paling penting itu. Engkau bisa menikmati kebersamaan dengan Yesus. Waktu engkau duduk di bangkumu, engkau tidak merasakan sesuatu yang exciting, engkau tidak merasakan sebuah manifestasi, getaran-getaran di dalam hatimu, enggak rasa panas dalam hati, enggak. Tapi engkau enjoy, engkau tahu, Yesus ada bersama aku. Aku enjoy. Menikmati Yesus. Nah, 12, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Dia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Fasik itu bukan cuma jahat. Fasik itu apa? Fasik itu nggak mau dekat sama Tuhan. Makanya Mazmur pasal 1 mengatakan apa? Mazmur pasal 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan dalam nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk bersama kumpulan pencemooh. Berbahagialah itu. Saudara semua nggak ada yang berjalan dengan nasihat orang fasik, karena engkau berjalan menurut nasihat firman Tuhan. Engkau tidak berdiri di jalan orang berdosa, tapi engkau berdiri di jalan orang benar. Engkau tidak pernah kumpul dalam kumpulan orang yang bergosip. Oleh karena ketika engkau ada bersama orang gosip, engkau pergi dari sana. Engkau tidak ikut bergosip. Waduh. Tetapi nggak stop di situ. Tapi yang kesukaannya, saya enggak jalan
dan nasihat orang fasik. Saya nggak berdiri dalam dosa. Saya nggak dulu cemooh. Oke, bagus. Tapi yang kedua adalah yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang suka merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan semua jemaat di CBGLC, semuanya adalah anak Tuhan yang suka dengan firman Tuhan. Yang suka merenungkan firman Tuhan. Nah, sudah jangan sepele. Itu firman Tuhan makin engkau renungkan, makin engkau resapi, makin nikmat terus sekalian. Makin nikmat. Saya pernah dalam satu masa, saya tuh enggan berkhotbah. Karena saya pikir nggak ada gunanya. Buat apa aku berkhotbah? Nggak bisa ubah orang. Kenapa? Karena aku sendiri pribadi belum merasakan kenikmatan firman Tuhan. Tapi sekarang, setelah sekian puluh tahun, aku makin merasakan kenikmatan firman Tuhan. Wih, luar biasa sekalian. Ya, ikan gurame asam manis tidak bisa mengalahkannya. Bebek packing tidak bisa mengalahkannya. Tapi kalau saya diundang, saya ikut, saya datang. Dan keinginan duniawi. Dia mendidik kita, kasih karunia itu mendidik kita supaya kita meninggalkan keinginan duniawi. Loh, masa nggak boleh? Masa sudah HP-nya udah retak-retak nggak boleh pengen S26 yang baru muncul? Masa engkau nggak boleh, saya pengen punya mobil baru? Masa engkau tidak boleh pergi jalan luar negeri? Boleh, boleh. Ya. Tapi, apa sih keinginan duniawi? Yohanes, dalam Alkitab yang sama, mengatakan begini, janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Oleh karena jika engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, kasih akan Bapa tidak ada dalam dirimu. Nggak bisa. Makanya itu anak muda yang kaya, mengikut Yesus. Yesus bilang pulang, lepasin hartamu. Nggak jadi dia. Karena apa? Dia lebih dekat pada uangnya daripada Yesus. Meninggalkan itu. Artinya apa? Nggak dikuasai oleh itu. Saudara nggak salah mau punya HP baru, mau mobil baru, mau jalan ke luar negeri. Nggak salah. Nggak ada yang salah. Silakan, silakan. Tapi hal itu tidak menguasai hidupmu. Paulus menegaskan lagi, Titus 3:4-7. Belum muncul. Tolong baca, 2-3. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Allah itu murah hati. Kita ini nggak layak dicintai. Tapi dia murah hati. Dia berikan cintanya, dia berikan kasihnya, bahkan dia berikan hidupnya karena dia murah hati. Dan kasihnya pada manusia yang dia sudah nyatakan di atas kayu salib itu. Pada waktu itu, dulu, dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, ada amin. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Ini peristiwa ajaib ini. Seorang bayi yang di janin itu, yang di rahim itu, waktu dia lahir, artinya orang bilang ini, sebuah kehidupan baru dimulai. Kelahiran itu menandakan kehidupan. Tadinya sebelum kita dilahirkan kembali, kita ini manusia berdosa yang putus hubungan dengan Tuhan. Tapi oleh kebangkitan Kristus, makanya kita bilang gini, kalau Yesus nggak bangkit, sia-sialah imanmu. Engkau adalah orang yang paling malang di dunia ini. Tapi yang benar adalah Yesus bangkit. Dan ketika Yesus bangkit, kita bangkit. Dan lewat kebangkitannya, kita dilahirkan kembali. Ada sebuah kehidupan yang baru dalam kita. Saudara punya kehidupan baru. Kehidupanmu secara jiwani akan masuk lubang kubur. Tapi kehidupanmu secara rohani, kehidupanmu sebagai ciptaan baru akan membawa engkau pulang ke surga. Dan oleh pembaharuan, katakan teman-teman pembaharuan. Pembaharuan. Kita bukan cuma lahir kembali, dibaharui. Bukan roh kita mah udah sama dengan roh Yesus. Tapi dalam dunia ini kita masih hidup lama puluhan tahun. Itu yang dibaharui oleh Tuhan. Tapi nggak bakal sempurna.
Nanti waktu kita dijemput, rapture, tiba-tiba kita akan diubahkan. Sekarang nggak mungkin, tapi kita menuju ke arah dia. Ya. Yang sudah dilimpahkan kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Berhak. Dan kita berhak. Dari mana engkau pastikan hakmu? Alkitab mengatakan, Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai jaminan. Udah punya Roh Kudus semuanya? Engkau sudah punya jaminan. Tuhan nggak main janji-janji begitu aja, enggak. Engkau pasti selamat, enggak. Tuhan kasih Roh Kudus sebagai jaminan. Apa yang aku kerjakan, engkau sudah dapat. Luar biasa. Kasih karunia mendidik. Artinya apa? Transformatif. Roma 12, ayat yang kedua mengatakan apa? Let God transform you into a new person by changing the way you think. Biarkan, kita nggak bisa rubah diri kita. Siapa sih yang bisa rubah karakternya? Dari pengalaman saya, nggak bisa. Karena apa? Itu sudah kita punya DNA. Dan kita begitu udah. Karakter kita udah begitu. Ya. Yang bisa ubah itu Tuhan. Makanya, let God transform you. Dalam bahasa aslinya dipakai kata metamorfo. Jadi metamorfosa. Ulat, kepompong, kupu-kupu. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mana siapa yang bisa ubahkan? Siapa di sini lihat ulat, saya robah deh. Saya robah dah. Jadi kupu-kupu, ya nggak bisa lah. Tuhan yang ubah. Dan Tuhan lagi ubahkan kita. Ada amin. Semenjak dia ubahkan hidup kita di kayu salib, dari orang berdosa jadi orang benar, semenjak itu dia ubahkan kita. Dia telah dan dia sedang. Sampai hari ini dia sedang ubahkan kita. Dia sedang ubahkan kita. Dia sedang membentuk kita. Ya, kalau sudah lihat bahasa Yunaninya lebih jelas. Present, indikatif, aktif. Ya, itu lebih jelas. Dia sedang. Dia selalu ubahkan kita. Kita belum selesai. Belum selesai. Kata mendidik atau paideo bukan kata hukum. Itu kata pembinaan seorang anak dalam relasi, dalam hubungan. Ketika ayah saudara, ketika ibu saudara, mungkin memarahi saudara, dan sejenisnya, nasihat pada saudara, itu bukan menghukum. Itu mendidik karena hubungan. Apakah ayah saudara akan ngomong sama anak tetangga? Mungkin ngomong sih sekedarnya. Tapi kan dia punya bapak sendiri. Saudara nggak akan berani mendidik anak tetangga itu seperti Anda mendidik anakmu. Nggak berani, dia anak orang lain. Bapaknya marah nanti. Emang ini anak siapa? Aneh juga sih kalau ditanya anak siapa, kan anak dia. Kok nanya anak siapa? Ya. Pembina seorang anak dalam relasi. Allah Bapa juga begitu. Dia mendidik kita dalam relasi Bapak dan anak. Nggak mungkin Bapak didik anak tuh mencelakakan, menyakiti. Nggak mungkin. Apalagi dia kirim saya penyakit untuk mendidik saya. Itu goblok, bukan main. Ya, nggak ada. Bapak ngirim penyakit, jalan naik mobil, dihajar, pak, patah. Tuhan lagi menegur saya. Nggak baca Alkitab 2 minggu, kaki kanan patah. 2 minggu lagi nggak baca Alkitab, kiri patah. Sebulan lagi nggak baca Alkitab, tangan dunia patah. Apa begitu? Enggak. Tapi di gereja nyanyi, sebab Tuhan baik. Sementara dia patah. Kan konyol kalian. Tapi untung kita tahu. Dan untung tadi dinyanyiin, Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya diberkati dalam puji-pujian itu. Ya. Kalau bisa lebih lama. Cuma saya tahu napasnya nggak ada dia. Kurang napasnya. Ya. Padahal si jemaat bilang, lamaan dong. Tadi saya bisa baca hati jemaat. More. Ada amin? Tuh. Ya.
Jadi bukan taat supaya diterima, tetapi karena sudah diterima, sekarang dibentuk supaya jadi taat. Itu perempuan yang berdosa itu, bahkan yang disebut terkenal sebagai orang sundal, dia bisa pecahkan minyak wangi yang mahal, tuang kaki Yesus. Sampai orang marah. Ngapain tuh kayak begitu? Tuhan bilang, kamu tahu gak kenapa dia begitu? Karena dia sudah menerima kasih yang besar. Makanya dia menunjukkan kasih yang besar. Kita juga begitu. Apa dia dipaksa? Balas dong, balas budi ya. Saya udah ampuni kamu loh. Kamu mesti mati nggak mati, balas budi ya. Enggak. Dia lakukan itu terdorong oleh cintanya yang timbul karena dia sadar dia dikasih oleh Tuhan. Semua orang yang mengalami Injil kasih karunia, nggak ada yang jadi baik karena hukuman, nggak ada. Semua orang yang mengalami Injil kasih karunia, semua jadi baik karena dorongan dari dalam, bukan paksaan dari luar, bukan karena ada sanksi, bukan, tapi dorongan yang timbul di dalam hati yang sudah dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh berbagai macam rasa sakit. Salah satunya. Tapi juga dibentuk oleh kekayaan. Waktu engkau lagi diberkati Tuhan, dikasih order banyak, meningkat, promosi meningkat, engkau lagi dibentuk oleh Tuhan. Jangan bilang enggak. Semua lagi dibentuk. Yang senang karena keluarganya harmonis, semua dibentuk, nggak ada yang dibentuk. Saya bilang sama saudara, saya pernah bilang, tidak ada satu hal baik yang kau alami tanpa ada Tuhan di dalamnya. Sebaliknya, tidak ada hal buruk yang kau alami yang Tuhan biarkan hanya untuk jadikan kerugian bagi kamu. Nggak ada. Semua Tuhan pakai. Kok kayaknya pasti seneng pada ngeringan. Dikit lagi, enggak, saya kayaknya nggak banyak lagi. Paulus tidak sedang menambahkan hukum. Ia sedang menunjukkan kekuatan internal kasih karunia. Tuhan itu kuat. Dia bisa ubahkan orang. Saulus pembunuh, pengajaran Kristen, dia bisa ubahkan. Nggak pakai omongan, cuma pakai buta sebentar 3 hari. Dia bisa ubahkan. Semua murid-murid yang lari tinggalkan dia, waktu dia ditangkap, dia ubahkan hatinya. Semuanya berani menjadi martir. Sakeus yang tukang peras, yang tamak sama duit, dia bisa ubahkan dengan firman-Nya. Kenapa dia nggak bisa ubahkan kita? Dia bisa ubahkan kita. Dia bisa ubahkan saya. Dia bisa ubahkan saudara. Ada amin. Dan saya yakin sekalian, kalau engkau terus bersedia dibentuk oleh Tuhan, lambat laun, masing-masing kita akan kagum sama teman kita. Engkau tidak akan lagi berkata, dia begitu, apaan depannya aja, belakangnya begitu. Enggak. Lama-lama engkau akan berkata, luar biasa ya dia, luar biasa si Anu ya, luar biasa ya. Ih, gue gak sangka lo, berubah lo. Sebelum saya mati, saya akan dengar kalimat itu dari engkau. Bukan terhadap saya, bukan terhadap sama teman. Anda. Kasih karunia bukan hanya membebaskan dari hukuman, kasih karunia juga membebaskan dari kuasa dosa. Tadi kita udah lihat. Kalau hanya menyelamatkan tanpa mendidik, jadi anugerah yang murah. Kalau mendidik tanpa menyelamatkan, jadi legalisme. Semua itu yang tadi, yang kita pelajari, bukan syarat keselamatan. Itu bukan juga cara mempertahankan keselamatan. Kamu udah selamat ya, jaga keselamatanmu dengan apa? Biasanya dengan berbuat baik semaksimal mungkin. Heran, Alkitab udah jelas nggak bisa. Kita selamat nggak bisa kerjaan kita, tapi kita terus selamat sampai akhir juga nggak bisa kita jaga. Tuhan yang jaga. Kenapa? Dia bilang, engkau aman dalam tanganku. Dan ketika kita dipegang oleh Yesus, tangan Bapa pegang kita. Mau kemana nggak selamatnya? Mau kemana? Nggak bisa. Kita udah nggak bisa nggak selamat. Orang lain masih pikir, gimana caranya selamat? Kita bilang, kita udah nggak bisa nggak selamat. Nggak bisa.
Nah, itu ekspresi dari hidup yang sudah diselamatkan. Jadi semua perilaku-perilaku yang baik, yang benar, dan sebagainya, itu ekspresi saja dari orang-orang dari hidup yang sudah diselamatkan. Kita tidak hidup benar supaya diselamatkan. Kita hidup benar karena sudah diselamatkan. Kasih karunia bukan hanya mengampuni masa lalu kita, tetapi juga membentuk masa depan kita. Disiplin rohani bukan alat untuk mendapatkan kasih Allah, tapi sarana menikmati kasih Allah. Baca Alkitab ya, bukan menghukum kita. Tapi ketika engkau baca Alkitab, engkau lama-lama hidupmu berubah. Ketika engkau mengikuti Injil kasih karunia, lama-lama engkau bisa mengerti apa yang namanya menikmati Kristus. Hidup Kristen itu bukan cuma minggu ke gereja, nyanyi-nyanyi, kasih persembahan, dengar khotbah, nanti hari di tengah minggu ikut carousel, minggu depan ke gereja lagi, begitu lagi, saya mau bilang bosen. Makanya lama-lama orang tuh malas ke gereja. Because apa? Mereka nggak tahu esensi kehidupan Kristen yang sebenarnya. Esensi kehidupan Kristen yang sebenarnya adalah berpusatkan kepada Kristus. Karena semua agama berpusatkan kepada diri sendiri dan apa yang dia mesti lakukan. Tapi esensi Kristen adalah berpusatkan kepada Kristus, apa yang dia telah lakukan dan apa yang dia sedang lakukan dan apa yang dia akan lakukan buat kita. Di sana diselamatkan kita, selesai. Di sini dia bentuk kita. Di sono dia ubahkan kita sempurna. Luar biasa ya. Jadi Yesus nggak cuma di surga tidur-tiduran, dipuji-puji malaikat. Enggak. Dia tetap kerjain sesuatu. Kasih karunia tidak menurunkan standar kekudusan. Kasih karunia memberi kita kuasa untuk hidup di dalamnya. Tuhan mengasihi Anda dan saya apa adanya. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan Anda dan saya seperti apa adanya. Ketika kita tidak disiplin, Tuhan cinta kita. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan engkau dan saya untuk selamanya enggak disiplin. Kasih karunia tidak membiarkan orang tidak disiplin. Enggak. Mau apa aja boleh. Datang ke gereja pakai kaos singlet sama celana pendek. Apa begitu? No. Tapi kalau ada yang begitu pun Tuhan cinta. Tapi dia mesti bersedia dikasih tahu. Halo, amin. Saya akhiri, ini hampir habis. Ini sebelum, ya. Bentar. Oke, ini last slide. Boleh siap-siap. Saudara jalan-jalan nih. Ini terakhir ini. Habis ini baru itu. Saudara lagi jalan-jalan, ketemu anak kecil, compang-camping, lagi ngais-ngais makanan di sampah, ketemu potongan ayam, dia makan. Terus ada makanan jatuh di tanah, dia ambil, dia makan. Saudara kesian. Saudara pungut dia. Saudara bilang, mau gak tinggal di rumah saya? Saudara bawa ke rumah saudara. Dimandiin gak? Dimandiin, dibersihin. Habis itu sudah kasih makan. Habis kasih makan, rupanya dia belum kenyang. Dia jalan keluar, dilihat tong sampah, ada ayam. Dia ambil. Kira-kira saudara kasih tahu apa enggak? Jangan begitu. Jangan ambil ayam di sampah. Saudara lagi makan, anak saudara lagi makan ayam nih, jatuh di lantai yang bersih, lantai marmer. Dia mau pungut. Saudara apa? Jangan, buang. Padahal masih sepotong gede. Ya. Kentucky Fried Chicken. Ya, kalaupun sudah sayang, saya bilang gini, belum 5 menit. Paling enggak, yang udah jatuh sudah lihat posisi di mana, jatuh di sini. Yang jatuh itu sudah copel, dibuang. Sisanya dikasih makan. Tapi kalau itu ayam guling-guling, bersih nih lantai marmer, sudah nggak akan bilang, makan, sayang, enggak. Waktu di sana, dia makan sembarangan. Waktu engkau sudah angkat, engkau didik dia. Begitu dia makan langsung, ada sendok, ada garpu. Pakai.
Waktu dia duduk di tanah, lantai makan, ada kursi, makan di sini, ngapain di tanah situ? Kau didik dia, kau bentuk dia. Kita ini dulu orang gak berguna, orang dosa. Tapi kita semua sudah diangkat oleh Tuhan. Tidak mungkin tidak dibentuk, pasti dibentuk oleh Tuhan. Karena Anda dan saya adalah anak Tuhan. Bukan cuma anak Tuhan, you are God's masterpiece. Maha karya Tuhan, belum selesai. Dikit lagi, habis ini selesai. Kasih karunia tidak berhenti pada salib. Kasih karunia bukan hanya menyelamatkan kita dari hukum dosa, tetapi kasih karunia sebagai pribadi Kristus sendiri, ia terus bekerja, membentuk, dan mentransformasi hidup kita, sehingga hidup kita makin mengekspresikan kehidupannya. Bukan hukum yang membentuk kita, bukan rasa takut yang menggerakkan kita, melainkan Kristus sendiri yang hidup dalam kita. Aku sudah mati, kata Paulus, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Christ in me. Christ in you, Christ in me is the hope of glory. Biarkan kasih karunia itu terus membentuk hidup kita, baik dalam kuasa roh yang bekerja secara supernatural, maupun dalam perbuatan baik yang sederhana namun nyata.